Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw, seperti biasa di Jumat pagi menjelang siang di formasi pukul 11 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 ya. Kita ada obsesi obrolan seputar sakofah Islam. Dan di sini rekan Raw sudah ada bersama Eno, ada Ustazah Ummu Nail dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah di pagi menjelang siang ini Ustazah? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar Mbak Emi. Apa kabar? Alhamdulillah, Eno juga baik, Ustazah. Dan di sini tema obsesi kita kali ini adalah menyikapi perbedaan dalam perspektif Islam ya, Iya. Ustazah. Baiklah, kalau begitu rekan Rau silakan untuk menyimak ya pemaparan dari Ustazah kita di pagi menjelang siang ini, dan kepada Ustazah dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa yusalli wa sallim ala khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita terus kesempatan, kesehatan serta nikmat-nikmat dalam Islam ya, sehingga kita masih bisa terus melakukan amalan-amalan ataupun aktivitas-aktivitas yang merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam Islam, yang kita harapkan kita merupakan bagian di dalamnya gitu ya, hingga nanti di yaumil akhir kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Baik, para pendengar obsesi Raw FM, pada siang hari ini seperti yang disampaikan oleh Mbak ini tadi ya, bahwa kita akan membahas terkait dengan menyikapi perbedaan dalam perspektif Islam gitu ya. Karena tentu yang namanya manusia, kita hidup di alam semesta dan kehidupan ini gitu ya, sudah qadarullah, sudah sunnatullahnya kita memiliki perbedaan yang memang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya seperti jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa gitu ya, kemudian tempat, wilayah, bentuk mata dan sebagainya. Dan mengapa gitu ya Allah memberikan perbedaan itu kepada kita, yang semata-mata hal itu adalah merupakan bahan renungan ya, dan juga jalan menuju keimanan sebenarnya yang seharusnya menghujam ya atau mentajasad pada diri seorang muslim. Karena kalau semuanya sama, kita bayangkan ya Mbak, kalau misalnya semua sama di dunia ini, lalu nggak ada yang unik gitu ya, nggak ada yang unik gitu. Dan itulah gitu ya, kalau kita berbicara terkait dengan perbedaan dalam bentuk fisik penciptaan, Allah sendiri sudah memberikannya berbeda itu ya. Dan tentu kita tidak ada andil di dalamnya ya, dalam menciptakan bahkan untuk bentuk kita sendiri, bentuk mata, bentuk hidung, warna kulit gitu ya, rambut, kita tidak punya andil di dalamnya gitu ya. Maka apapun yang Allah berikan dalam konteks tadi bentuk fisik penciptaan itu, maka sifatnya adalah iman ya, yaitu menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Hal tersebut sudah Allah kabarkan ya dalam Al-Quran, pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir ya. Bahwa sungguhnya Allah telah menciptakan manusia itu berbeda-beda gitu ya, laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, semata-mata untuk mengenal ya, saling mengenal. Dan dengan adanya keberagaman dan perbedaan ini menunjukkan kuasanya Allah gitu ya. Sehingga kalau tadi kita berbicara terkait dengan perbedaan, kalau konteksnya adalah perbedaan fisik atau penciptaan seperti ini, maka sifatnya kita adalah iman gitu ya. Nah, tetapi ini akan berbeda pembahasannya ketika kita berbicara terkait dengan perbedaan yang bukan bentuk fisik, ya kan? Melainkan apa? Dalam persoalan pemikiran ataupun pemahaman. Nah, inilah yang akan kita fokuskan pada kajian sakopah, obrolan sakopah seputar sakopah Islam ya pada siang hari ini atau di rubrik obsesi. Nah,
apalagi kita lihat gitu ya, faktanya zaman di sekarang ini, apalagi baru-baru ini gitu ya, kita melihat banyaknya apa namanya ya, pemberitaan gitu ya, dan juga informasi yang kita dapatkan seputar perbedaan-perbedaan yang sebenarnya di kalangan kaum muslimin itu ada, tetapi kok kelihatannya seperti narasinya negatif-negatif gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat gitu ya, fakta sekarang itu memang banyak gitu ya, keberagaman yang ada di tengah-tengah kaum muslimin dari segi pemikiran maupun pemahamannya. Tetapi tadi kita melihat justru malah perbedaan ini apa namanya, seolah-olah gitu ya, terkesan itu cenderung mengundang ataupun memancing keretakan di tengah-tengah masyarakat, wabil khusus kita sebagai kaum muslimin. Nah, maka saya katakan inilah yang akan kita bahas gitu ya. Dan pembahasan ini saya mikirnya kemarin tuh begini gitu ya, pembahasan ini karena memang melihat bahwa dari mulai Lebaran sampai beberapa hari yang lalu gitu ya, ini yang begitu ramai di pemberitaan gitu. Nah, apa namanya, dan memanas ataupun menghangat gitu ya tengah-tengah kaum muslimin, yaitu terkait dengan adanya ancaman-ancaman gitu ya, bahkan serangan gitu ya, baik itu terhadap apa namanya ormas-ormas Islam gitu ya, maupun juga apa namanya orang-orangnya gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, bahwa tujuan penyerangan itu kan adalah untuk membuat kita kaum muslim ini saling mencurigai gitu ya, dan saling terpecah belah hanya karena perbedaan pemahaman dalam apa namanya ya, memahami suatu dalil. Kan karena kenapa kita banyak berbeda secara organisasi keislaman, misalnya jamaah gitu, itu kan karena perbedaan di dalam memahami dalil seperti itu. Tetapi persoalannya adalah jika hanya beda dalam penafsiran dalil, maka haruskah kita saling membenci atau bercerai-berai? Nah, begitu ya kan. Padahal haram hukumnya ya kaum muslimin itu terpecah belah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa ma tafarraqu. Janganlah salinglah berpegang teguhlah kamu gitu ya, yaitu terhadap Islam, dan jangan bercerai-berai. Dan ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kaum muslimin itu saling bercerai-berai, tidak boleh saling mencurigai, tidak boleh terpecah belah gitu ya, tidak boleh saling memfitnah seperti itu. Nah, tetapi kita lihat walaupun perintah Allah seperti itu dalam Al-Qur'an kepada kita kaum muslimin, hari ini faktanya berbeda gitu. Ya kan? Kita lihat kasus yang tadi saya katakan baru-baru ini gitu ya, menimpa apa namanya teman-teman saudara kita yang dari salah satu ormas Islam gitu ya, mendapatkan ancaman pembunuhan gitu ya, atau beberapa hari kemarin serangan terbaru dari kantor MUI pusat gitu ya, datangi oleh orang yang tidak dikenal hingga membuat keributan yang konon pelakunya membawa surat kemudian ingin bertemu dengan pimpinan MUI pusat gitu. Kalau kita lihat yang pertama gitu ya, nama pelakunya siapa? Ya kan, ini namanya kan cenderung namanya ke Arab-Araban yang memang mengidentikan itu adalah sosok yang tidak jauh dari namanya Muslim kan gitu ya. Nah kemudian apa namanya, termasuk juga yang memberikan tadi ancaman kepada ormas Islam yang apa namanya, yang kita katakan termasuk salah satu ormas Islam yang besar di Indonesia gitu ya. Nah ini juga kalau kita lihat namanya juga ada juga berbau-bau nama-nama Muslim gitu ya, ada nama Hasanuddinnya gitu. Nah ini apa namanya, dan dikabarkan gitu ya bahwa oknum yang melakukan pengancaman terhadap organisasi keislaman tersebut adalah dari oknum apa namanya BRIN gitu ya, yang mengancam akan melakukan pembunuhan tersebut gitu. Nah jadi kalau kita lihat loh kok begitu gitu ya, yang diancam siapa, yang mengancam juga siapa gitu ya kan. Yang diancam tadi kita adalah kaum muslimin, mereka adalah ormas Islam yang merupakan apa namanya representatif lah kita katakan masyarakat ataupun kaum muslimin di Indonesia. Yang mengancam juga oknum-oknumnya juga tidak jauh-jauh tadi kita katakan, seperti nama-namanya juga berbau-bau apa namanya, nama-namanya tidak jauh kita lihat dari seorang muslim gitu ya. Jadi kita lihat memang ini adalah sesuatu yang miris terjadi tengah-tengah masyarakat, sehingga tadi kita saya katakan bahwa ini seperti ada sebuah skenario gitu yang membuat kita
sesama umat Islam itu tadi saling menyerang, saling membenci, saling mencurigai kan. Nah, padahal kan kalau yang namanya perbedaan tadi di awal tadi saya katakan, akankah kita memang menyikapinya harus seperti itu, tuh ya. Nah, maka tadi bagaimana kita menganalisis gitu ya, ataupun melihat peristiwa yang terjadi baru-baru ini tadi, dan dengan kasus ancaman dari oknum BRI ini tadi gitu ya, ataupun penyerangan yang terjadi di kantor MUI pusat, yang pada intinya kan ini adalah ormas Islam seperti itu. Nah, maka patut diduga bahwa oknum yang melakukan hal tersebut ya, seperti ancaman bunuh tadi gitu ya, atau serangan terhadap kantor MUI tadi adalah seperti skenario ya, yang untuk kita lihat memang kan ini bukan peristiwa pertama gitu ya, penyerangan terhadap ormas-ormas Islam, nanti akan ada yang saling menyalahkan bla 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 dan sebagainya gitu ya. Dan kesannya memang ini kita lihat ingin memberangus gitu ya, ataupun mengeliminasi ormas-ormas Islam gitu ya. Setidaknya kita bisa melihat dalam 4 indikasi. Yang pertama terkait dengan tadi ya, ancaman oknum dari BRIN tadi, sebagaimana yang banyak di pemberitaan gitu ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya siapa sih orang-orang yang ada di BRIN ini gitu ya, kan orang intelektual gitu ya, dan bahkan pekerjaan mereka juga adalah orang-orang yang melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan juga inovasi yang terintegrasi. Kemudian juga dikatakan bahwa mereka adalah peneliti nasional gitu ya, yang berkaitan dengan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia seperti LIPI, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi dan Badan Tenaga Nuklir Indonesia, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Dan ini terintegrasi dengan BRIN tadi gitu ya. Kalau dilihat dari pekerjaannya ini, soalnya kan sosok oknum BRIN itu nggak layak dong melakukan ancaman gitu ya, memberikan statement yang tidak intelektual seperti itu. Karena kan kalau seseorang itu, kalau dia sudah intelektual ya Mbak, pasti bahasanya itu lebih kalau kita katakan lebih berkualitas lah gitu ya. Tidak mungkin orang yang intelektual itu keluar dari lisannya itu ancaman-ancaman yang bahkan ancaman itu sendiri mengancam kalau tadi kita tarik dari garis akidah ataupun tauhid, justru malah yang diancam itu tidak jauh-jauh gitu ya, bahkan dari saudara seimannya sendiri. Nah, ini kan yang miris gitu ya. Nah, jadi kita lihat bahwa orang yang melakukan tadi, baik itu tadi melakukan serangan terhadap kantor MUI maupun ancaman yang diberikan kepada ormas Islam tadi, ini kan kita lihat benar-benar seperti dia kehilangan akal sehatnya gitu ya, sehingga patut diduga maka kalau kita lihat kan ada oknum yang melakukan itu dengan berani, kemudian seolah-olah tidak takut apapun, tentu ini ada yang menyokong dan juga melindunginya gitu ya. Apalagi kalau kita lihat jerat hukum kepada para pelaku ini tidak tegas gitu ya. Nah, seharusnya kan kalaupun mereka yang melakukan sudah minta maaf selama ini yang kita lihat seperti itulah kejadiannya, maka kan jarang sekali gitu ya kembali akan diproses secara hukum, padahal sudah terbukti bersalah. Ini sebenarnya yang ditunggu oleh masyarakat gitu ya, bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan ujaran kebencian ya seharusnya memang tetap dihukum gitu ya, dihukum walaupun mereka sudah minta maaf, setidaknya mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat gitu ya, bukan lolos dari jeratan hukum gitu. Karena apa? Karena memang ini adalah tadi suatu skenario yang ingin membuat masyarakat itu gaduh gitu, dan juga khususnya kepada kaum muslimin itu ingin membuat terpecah belah seperti itu. Nah, ini kan yang membuat konflik lah, kalau kita lihat menjadi konflik sosial kalau ini seperti ini terus-terusan tidak ditangani dengan sigap gitu ya, ataupun dengan benar gitu. Nah, yang kedua, maka tadi ancaman ini menyusul kalau kita lihat di dalam peristiwa Lebaran kemarin itu kan beruntun gitu ya, terjadi pelarangan di suatu daerah gitu ya, yang di Indonesia juga gitu, negeri kita juga gitu, untuk melakukan sholat Idul Fitrinya berbeda gitu ya. Nah, ini kan beruntun peristiwanya seperti itu, sehingga ya
konfliknya tidak hanya satu gitu yang muncul seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, maka kita lihat sebenarnya kan sedari dulu gitu ya sudah apa namanya biasa sebenarnya di Indonesia kita katakan adanya perbedaan perayaan apa namanya hari raya gitu ya. Cuma kan kalau kita lihat tahun ini kok jadi genting gitu ya, kok jadi panas seperti itu. Nah dan itu sebenarnya di kalangan kaum muslimin sudah tidak ada masalah yang seperti ini pernah terjadi seperti itu, dan bahkan apa namanya dilarang untuk memakai fasilitas publik gitu ya, dan ini nggak pernah terjadi lah sebelumnya gitu. Nah kemudian yang keempat, kita patut menduga bahwa sesumber seperti oknum BRIN yang melakukan apa namanya ya tadi ya pengancaman tadi gitu. Nah apa namanya dan juga tadi orang-orang yang oknum yang melakukan serangan terhadap lembaga MUI tadi gitu ya. Ini kan kita lihat apa namanya ya sebenarnya tadi saya katakan mereka ini tentunya ada orang-orang yang memang menyokongnya gitu ya, maka seharusnya inilah yang harus gitu, yang harus dibongkar gitu ya oleh pemerintah, oleh penguasa, bahwa siapa oknum dibalik ataupun siapa otak intelektual gitu ya dibalik penyerangan maupun apa namanya head speed yang memang mereka itu kalau betul-betul kan gitu ya apa namanya mereka itu ada otak intelektual dibalik semua ini, sehingga tidak terjadi lagi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat gitu ya, tidak terjadi lagi ke apa namanya clash dan juga saling curiga di antara kita sama kaum muslimin, walaupun tadi kita lihat faktanya memang banyak perbedaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin seperti tadi pemahaman gitu ya apa namanya perbedaan organisasi, perbedaan jamaah, perbedaan kelompok seperti itu, yang seharusnya ini tidak perlu menjadi persoalan yang meruncing kan gitu ya. Nah tetapi justru malah seharusnya ini menjadi suatu yang apa ya berkah gitu ya, karena kan di dalam Islam yang namanya tadi ketika Allah, kalau dalam konteks fisik saja Allah menciptakan kita berbeda adalah berkah gitu ya, apalagi dalam pemahaman yang seharusnya bukan membuat kita bercerai-berai, tetapi justru malah menunjukkan kekayaan khazanah keislaman itu sendiri. Walaupun nanti kita apa namanya ya lihat gitu ya bahwa perbedaan yang diperbolehkan dalam Islam itu dalam konteks pemikiran atau pemahaman seperti apa itu juga diatur gitu ya, tetapi intinya seharusnya kan gitu ya ini bisa didudukkan, ini bisa diluruskan, ini bisa diatasi gitu ya, bukan malah di apa namanya ya dilama-lamakan kemudian dibiarkan sehingga orang-orang yang oknum-oknum yang melakukan ancaman-ancaman gitu ya, melakukan propaganda apa namanya perpecahan ini semakin hari semakin subur. Ini yang kita khawatirkan seperti itu gitu ya, dan juga kan ini menjadi ini ya apa namanya ini juga gitu pembuktian gitu ya bahwa bagi pemerintah gitu ya bahwa untuk mengungkap dalang dari semua ini kan akan menjadi apa namanya ya membuktikan bahwa memang narasi-narasi yang ada di luar sana gitu ya, narasi-narasi yang berkembang saat ini yang sekarang kita katakan Islamophobia gitu ya, dan ini harus bisa ditunjukkan gitu, dibuktikan bahwa apa namanya penguasa kita saat ini bukan Islamophobia gitu, tidak mengidap Islamophobia seperti itu ya, dan memang ini perlu ya kerjasama gitu ya untuk apa namanya ya meningkatkan keamanan gitu ya, juga meningkatkan apa stabilitas keamanan di tengah-tengah masyarakat, dan juga negara menjamin gitu ya, menjamin keamanan bagi apa namanya ormas-ormas Islam yang memang kan ya sebenarnya itu kan menjadi harusnya mitra ya bagi pemerintah untuk apa namanya melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan ajaran-ajaran Islam gitu ya. Nah dan tidak menutupi kemungkinan jika apa namanya hal ini terus terjadi gitu ya, ancaman-ancaman, serangan-serangan, dan nantinya terjadi perpecahan-perpecahan yang lebih berlanjut terus menerus gitu ya, maka nanti kan perpanjangannya adalah bahwa perbedaan itu akan menjadi konflik seperti itu. Kalau ini sudah menjadi konflik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang sudah terjadi sebelumnya seperti pembubaran ormas Islam itu akan terus-menerus terjadi lagi, karena dianggap bahwa adanya keberagaman ormas Islam ini menjadi ancaman gitu ya bagi masyarakat ataupun bagi negeri kita, yang seharusnya tadi saya katakan ini bukanlah ancaman melainkan sebuah berkah gitu ya, pun melainkan sebuah gambaran yang memperkaya gitu ya khazanah pemahaman Islam di tengah-tengah kaum muslimin yang ada di Indonesia seperti itu. Nah kalau tidak kan tadi kalau tidak ini akan menjadi betul apa namanya ya PR bagi kita bahwa besok
Kalau kemarin-kemarin sudah ada 2 ormas Islam yang dibubarkan, besok-besok nanti menunggu ormas Islam lainnya lagi dibubarkan gitu. Kalau ormas-ormas Islam dibubarkan, lalu di mana lagi masyarakat akan menemukan edukasi-edukasi ajaran Islam gitu ya. Sementara bahkan di sekolah sendiri pun kita lihat bahwa untuk belajar Islam saja kan waktunya sudah sangat minim gitu. Nah, lalu bagaimana gitu ya kita menyikapi perbedaan tersebut di dalam perspektif ajaran Islam. Nah, mungkin nanti kita lanjut Mbak untuk sesi berikutnya insyaallah. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw tentunya masih bersama dengan Eno dan juga Ustazah Ummu Nailyah. Dan di sini tema kita kembali Eno ingatkan adalah menyikapi perbedaan dalam perspektif Islam. Dan tadi sudah dipaparkan untuk pembukaannya oleh Ustazah, dan boleh dilanjutkan untuk pemaparannya Ustazah. Baik, kita lanjut ya. Kalau tadi kita sudah membahas dari sisi fakta dan juga analisis gitu terkait dengan perbedaan tadi ya, perbedaan dan menyikapinya dalam perspektif Islam. Dan kenapa tadi terjadi, kita lihat perbedaan menjadi sesuatu yang dianggap sebagai ancaman gitu ya, yang pada akhirnya bisa membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin ketika tidak disikapi dengan bijak ataupun benar gitu. Nah, kemudian tentu kita harus mencari solusi kan gitu ya. Solusi, kalau kita tadi sudah berbicara fakta kemudian analisis persoalan dan kita mencari solusinya, lalu bagaimana gitu ya menyikapi perbedaan yang benar dalam perspektif Islam gitu ya. Ada satu istilah yang membuat saya itu selalu terngiang jika bicara tentang perbedaan, yang tadi itu kita katakan perbedaan itu terkait dengan pemikiran ya, pemahaman ataupun organisasi, partai, perkumpulan ataupun jamaah atau kelompok yang dibentuk oleh kaum muslimin gitu ya. Yaitu ada istilah ragam tunggal jannah gitu. Nah, kenapa saya mengambil istilah ragam tunggal jannah ini? Jadi adalah salah satu pandangan yang tepat gitu ya ketika kita memandang banyaknya ormas Islam ataupun kelompok-kelompok kaum muslimin ya tengah-tengah masyarakat yang kita jumpai hari ini gitu ya. Memang gitu ya kita melihat bahwa kenapa perbedaan pemahaman di kalangan kaum muslimin itu banyak gitu ya. Apa nggak bisa gitu ya kaum muslimin itu nggak banyak-banyak organisasi, nggak banyak-banyak jamaah gitu ya, nggak perlu banyak-banyak kelompok gitu ya, sehingga ya nggak perlu banyak-banyak skenario juga untuk membubarkannya, untuk memisahkannya gitu ya, ataupun untuk mencurigainya kan gitu ya. Nah, maka untuk menjawabnya memang harus dari sudut pandang yang benar. Kalau kita bicara standar sudut pandang yang benar, tentu kita sebagai muslim kebenaran itu datangnya dari satu sumber gitu ya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah termaktub ataupun tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadis, atau dengan kata lain ini sudah ada ditetapkan di dalam syariatnya Allah. Nah, sebenarnya tadi ya kalau terkait dengan perbedaan pemahaman dalil gitu tengah-tengah kaum muslimin sehingga memunculkan banyak organisasi ataupun kelompok atau jemaah tengah-tengah kaum muslimin gitu ya. Ada dua hal yang bisa kita tekankan ketika kita memandang perbedaan ini. Maka yang pertama, kita lihat bahwa sebenarnya kan seringkali perbedaan yang terjadi antara komponen umat Islam itu bukan karena beda dalil. Dalilnya sama, ya kan? Tetapi karena apa? Karena Islam ya Islam gitu, dalilnya sama. Tetapi ada perbedaan ya di tengah-tengah kaum muslimin. Tentunya ini adalah orang-orang yang betul-betul mampu gitu ya memahami dalil gitu tentang perbedaan kuatnya penggalian fakta gitu ya. Karena apa? Karena memang tidak semua gitu ketika memahami dalil itu melihat fakta yang sama, sehingga ini bisa memunculkan juga pemahaman yang berbeda di dalam melihat dalil. Tadi dalilnya sama tetapi fakta yang dilihat ataupun fakta yang diindra itu berbeda, sehingga memunculkan pemahaman yang berbeda gitu ya.
Dan untuk penggalian hukum-hukum syara senyatanya itu harus berdasarkan 3 kaidah, yaitu pemahaman dalil, pemahaman fakta, serta pengaitan fakta dengan dalil. Jadi kalau faktanya berbeda, tentu ini juga akan memunculkan pemahaman yang berbeda gitu ya. Nah, kadang pula pengaitan dalil dan faktanya itu ada yang dia lemah, ada yang dia kuat gitu ya, sehingga ini memunculkan perbedaan gitu. Nah, misalnya gitu ya, ada organisasi yang dituduh ataupun kelompok atau jamaah yang dituduh bid'ah misalnya, kan gitu ya, karena tidak fokus membahas tauhid saja gitu. Atau sementara ada organisasi yang menyatakan fokus membahas tauhid, kenyataannya juga membahas hal yang sekedar khilafiyah, tapi itu dikatakan sebagai bagian dari tauhid gitu ya. Sehingga inilah terkadang yang munculkan perbedaan itu yang sebenarnya ini tadi kita tidak berbeda dalil gitu ya kan, hanya berbeda di dalam pengenalan fakta, kemudian pengaitan faktanya gitu, sehingga ada istilah-istilah penamaan seperti itu gitu ya. Makanya seharusnya ini tidak perlu kita harus saling mencurigai gitu ya, ataupun saling menuduh dan saling terpecah belah gitu. Nah, kemudian yang kedua, kadang-kadang gitu ya, kita sulit sekali juga membayangkan bagaimana umat Islam tadi kita katakan faktanya ini nampak terpecah belah, ini bisa bersatu, kemudian dengan organisasi yang tadi atau kelompok atau jamaah yang tadi jumlahnya banyak, yang tidak terbatas ini gitu ya, dalam hitungan jari gitu ya, bisa bersatu atau bisa disatukan. Nah, ini kan juga menjadi sesuatu yang kadang-kadang nggak bisa menjadi pemikiran kita untuk gini, nggak bisa loh disatukan pemahaman yang banyak kan gitu ya, kan sudah berbeda ini gitu. Padahal gitu ya, kalau kita cermati, kalau kita belajar dari sirahnya Nabi kan gitu, dari belajar bagaimana Rasulullah, bagaimana Nabi SAW mengatur ataupun memberikan pengaturan yang bijaksana terhadap banyaknya perbedaan ya di Madinah, di Madinah Al-Munawwarah gitu ya. Jangankan perbedaan pemahaman dalil di kalangan para sahabat gitu ya, bahkan perbedaan agama sekalipun itu bisa diselesaikan dengan bijaksana oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan aturan Islam yang sudah Allah turunkan gitu ya kan. Jadi ini adalah contoh gitu ya, contoh yang memang layak untuk kita tiru, bagaimana menyikapi tadi perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang khususnya kita ya sebagai kaum muslimin, hanya karena perbedaan ormas, perbedaan kelompok ataupun jamaah gitu ya, seharusnya tidak menjadi potensi yang bisa membuat kita untuk dipecah belah oleh orang lain gitu ya, tidak menjadi potensi yang membuat kita mudah untuk dicerai-beraikan oleh pihak-pihak lain gitu. Nah, tetapi tadi ya, kalau kita tadi berbicara dalam perspektif Islam, maka begitulah sebenarnya perbedaan itu, pemahaman itu muncul sehingga memunculkan banyak ragam kelompok ataupun jamaah ataupun organisasi-organisasi Islam yang tengah-tengah masyarakat kaum muslimin hari ini gitu ya. Nah, tetapi sayangnya perbedaan tadi yang saya katakan seharusnya bisa diamankan, bisa diluruskan dan diatur gitu ya. Kalau menurut pandangan sekularisme hari ini justru sebaliknya. Kenapa? Karena perbedaan yang ada justru dianggap sebagai potensi perpecahan dan jalan masuk untuk memecah belah umat. Bahkan perbedaan itu dibaca gitu yang menjadi peluang bagi mereka yang membenci Islam. Ya siapa ya? Tentunya mereka adalah orang-orang yang betul-betul musuh Islam, seperti orang kafir barat gitu ya, untuk masuk sebagai berlagak terkadang sebagai pahlawan, berlagak jadi solusi, tetapi kekatnya untuk mempertahankan ekstensi mereka dan agar diterima sepenuhnya umat Islam dengan semua pemikiran mereka bawa, khususnya pemikiran sekulerisme. Sehingga ketika muncul kriminalisasi terhadap ajaran Islam, ormas Islam, bahkan dilakukan oleh sesama kaum muslimin gitu ya, apakah mereka itu ada yang disuruh, baik itu apakah mereka juga termasuk kaki tangan, boneka dan sebagainya gitu ya, yang atau bahkan mereka hanya sekedar ikut-ikutan saja tanpa mengetahui kebenaran. Ini menjadi senjata orang-orang kafir barat gitu ya, untuk mengoyak-ngoyak kekuatan kaum muslimin dan juga uhuwahnya gitu ya. Oleh karena itu, maka sudah
sudah saatnya kita sebagai kaum muslimin kembali kepada fitrahnya sebagai hamba Allah, tunduk kepada aturan Allah, termasuk tadi ya, tidak terprovokasi untuk saling bercerai-berai, melainkan saling membela, bergandeng tangan gitu, dan saling menguatkan dalam melaksanakan ajaran Islam. Serta kan tujuan kita tadi ya, ragam tunggal jannah. Tujuan kita sebenarnya kan dalam membentuk apakah itu organisasi, kelompok jamaah, itu pasti semuanya itu bertujuan untuk masuk ke surga, ya kan, gak ada yang betul masuk ke neraka gitu. Tetapi jangan sampai tadi ragam tunggal jannah atau tujuan kita yang masuk surga ini justru malah akan dirobek-robek gitu, atau malah ini akan dikoyak-koyak oleh kekuatan luar gitu ya, yang memang mereka itu benci terhadap Islam maupun ajaran Islam gitu ya, sehingga kita harus saling tadi bergandeng tangan, menguatkan dan melaksanakan ajaran Islam demi tujuan ragam tunggal jannah tadi. Dan tentunya di dunia ini kita katakan bahwa kita masih punya satu peradaban yang kita tunggu gitu, yaitu menyongsong kebangkitan Islam yang kedua kali, karena telah janji Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentu untuk mencapai suatu kemenangan, mencapai suatu tujuan gitu ya, pasti banyak tantangan dan juga cobaannya. Kita aja kalau misalnya mau lulus sekolah, mau lulus ujian, kan banyak tantangannya Mbak ya, harus menyelesaikan soal sekian jumlah gitu, benarnya harus sekian baru kita dikatakan lulus gitu. Nggak ada orang yang lulus dari ujian itu mulus saja. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, kemudian lulus dari ujian Allah dan mendapatkan kemenangan Islam di hari kemudian gitu ya, maka tentu ujian-ujian ini akan kita lalui. Dan jangan gitu ya sampai kita tadi terprovokasi gitu ya, ataupun tercerai-berai hanya karena perbedaan dalam memahami dalil yang sama gitu ya, dan bisa menjadikan potensi kekuatan asing itu masuk untuk mengoyak-koyakan ukhuwah Islamiyah kita gitu. Mungkin itu Mbak untuk pembahasan terkait dengan menyikapi perbedaan dalam perspektif Islam pada siang hari ini. Baik, kembali lagi di 105 Raw FM Your Lifestyle, dan rekan Raw memasuki sesi terakhir di obsesi obrolan seputar Sakofa Islam di hari ini ya. Di sini tema kita kembali mengingatkan adalah menyikapi perbedaan dalam perspektif Islam. Dan di sini tadi sudah dipaparkan beberapa perbedaan yang bisa menimbulkan masalah tadi ya Ustazah, dan seharusnya tidak ditimbulkan ya, menimbulkan masalah dalam perbedaan ini. Dan rekan Raw, untuk Anda yang ingin mungkin bertanya boleh ya di nomor 082299996105. Dan kepada Ustazah dipersilakan untuk melanjutkan paparannya. Baik, jadi tadi sudah ini ya sedikit kita jelaskan, mungkin lebih ke Mbak, sambil nunggu pertanyaan, kalau ada lebih ke closing statement aja kayaknya ya itu ya. Jadi yang pertama kita ambil kesimpulannya bahwa kalau terkait dengan perbedaan, dan itu perbedaannya terkait dengan bentuk penciptaan secara fisik, tadi saya katakan bahwa itu tidak perlu diperdebatkan lagi gitu ya dalam Islam, karena dia merupakan qadarullah yang kita semua manusia itu harus menerimanya, karena dia merupakan ketentuan Allah, ketetapan Allah yang sifatnya kita di sana adalah iman di dalam menerima gitu ya. Jadi nggak perlu misalnya ada orang yang warna kulitnya begini, rambutnya begini, lalu kita persoalkan, itu nggak perlu gitu ya, karena itu juga sudah merupakan ketentuan Allah dan sifatnya kita harus iman. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan perbedaan pemahaman gitu ya, yang menimbulkan akhirnya banyaknya ragam tadi organisasi ataupun kelompok ataupun pemahaman di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti katakan tadi, ini tidak boleh menjadi jalan gitu ya, masuknya pintu perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, baik itu dari internal kita sebagai kaum muslimin maupun menjadi pintu masuknya gitu ya orang-orang yang sengaja untuk memecah kaum muslimin, yang menyulut kecurigaan gitu ya sesama kita, antar kita, sehingga nantinya keberadaan ormas Islam ataupun keberadaan pemikiran-pemikiran Islam tengah-tengah masyarakat itu nanti digambarkan menjadi sebagai sesuatu yang
apa sih kalau bahasa ininya tuh yang sering digambarkan itu berbahaya gitu ya, berbahaya gitu, padahal bukan berbahaya gitu, tapi itu adalah apa namanya, kalau kita bicara terkait dengan Islam tentu ini harusnya dilirik sebagai solusi gitu ya, bukan bahaya gitu, tapi solusi, karena memang kita di negeri ini wabil khusus kita punya potensi mayoritas kaum muslimin yang di sini juga kita menerapkan apa namanya ajaran Islam sudah puluhan tahun gitu ya, puluhan tahun, dan apa namanya ya, dan tidak mengamalkan gitu ya ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang barat yang menyulut kebencian gitu. Karena memang kita sendiri sebagai kaum muslimin berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sebagaimana contohkan Rasulullah SAW, itu akan memberikan gambaran Islam yang rahmatan lil alamin. Tentunya harus dengan tadi standar ataupun perspektif Islam, bukan perspektif sekulerisme gitu ya, yang akhirnya nanti saling merasa bahwa kelompokku benar, kelompokmu salah, kelompokmu sesat, kelompokmu bid'ah, kelompokmu anu gitu ya kan. Ini nanti akan memunculkan perbedaan, dan ini akan menjadi pintu masuk gitu ya bagi kekuatan asing untuk memecah kaum muslim atau memecah ukhuwah kita, sehingga ini tidak boleh. Dan tentunya apa namanya seharusnya gitu ya peran negara itu sangat ditunggu gitu ya untuk apa namanya ya meluruskan gitu ya, ataupun untuk memberikan jaminan gitu ya keamanan bagi kaum muslimin, bagi orang ormas Islam untuk tetap eksis gitu ya dalam memberikan edukasi di tengah-tengah masyarakat gitu, dan apa namanya ya juga memberikan tadi ya, kalau ada oknum-oknum tadi seperti yang dilakukan oleh oknum BRIN tadi gitu ya, atau juga penyerangan terhadap MUI tadi ya, kalau memang apa namanya ya mereka adalah orang-orang yang di belakangnya mempunyai otak intelektual, harus segera diselesaikan gitu ya. Jangan terjadi kegaduhan yang lebih besar lagi, yang lebih parah lagi, sehingga membuat masyarakat yang nantinya pada akhirnya saling bentrokan gitu ya, dan saling apa namanya tadi saling curiga, dan akhirnya pada saling bertengkar, dan tidak ada keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat kita. Tentu ini tidak kita inginkan sama sekali. Nah, tentunya tidak bisa kalau hanya apa namanya ya satu orang saja yang merasa bertanggung jawab. Tentu dari individunya sendiri, masyarakat kita juga oleh negara itu harus saling merasa peduli gitu ya dengan kondisi yang ada hari ini, khususnya tadi dengan perbedaan ini harusnya tadi menjadi berkah, bukan menjadi sesuatu yang bisa membuat kita terpecah belah. Betul sekali. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustazah dari via live streaming Facebook kita. Ini ada Kak Sani Fatimah, katanya bagaimana cara Islam menjadikan perbedaan bukan masalah, tetapi sebagai anugerah yang patut disyukuri Ustazah. Ya, langsung saja Mbak. Ya, boleh. Oke. Baik, tadi kita sudah bahas ya bahwa di dalam Islam yang namanya tadi perbedaan di dalam kalau kita katakan perbedaan dalam memahami dalil itu peluangnya akan muncul, karena tadi kan perbedaan dalam memahami baik itu segi bahasanya, faktanya itu akan muncul gitu. Nah, tetapi ya kan perbedaan kalau dia memahami dalam perspektif memahami apa namanya ya dalil yang sama itu berbeda, karena di kedalaman fakta gitu, dan juga tadi pengaitan fakta dengan dalilnya, maka sesungguhnya kan ini para ulama itu perbedaannya itu di ranah cabang gitu ya, di dalam ranah furu'iyah gitu. Contoh misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah bukan, dalam Quran surah Ali Imran gitu ya 104, Allah berfirman bahwa kaum muslimin itu memang di apa namanya ditekankan maupun diarahkan itu untuk yang namanya membentuk kelompok, karena kan di situ dikatakan gitu ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair, hendaklah kamu apa namanya menjadi segolongan umat. Jadi segolongan umat itu kan ditafsirkan ini apa namanya untuk adanya kelompok ataupun jamaah, sehingga memang namanya berkelompok berjamaah dalam Islam itu bukan hal yang baru gitu, dan bukan hal yang aneh, dan itu memang akan ada gitu. Nah, tetapi kan apa namanya ya tadi gitu, kalau adanya jamaah kelompok itu tentunya ini mayoritas ulama tidak berbeda pendapat, tetapi nanti persoalannya kan apakah di dalam jamaah kelompok itu seperti apa
pengurusannya, seperti apa bentuknya, ini kan bisa berbeda begitu. Nah, inilah nanti kita katakan di dalam ranah cabang tadi, sehingga tidak perlu ini menjadi sesuatu yang diributkan gitu ya. Nah, tentunya kalau untuk menyelesaikan ini kan tadi, karena ini bentuknya adalah masyarakat, bentuknya adalah ormas, perlu kan gitu ya pengaturan yang dalam perspektif Islam diatur oleh negara gitu ya, bahwa kalau misalnya kalau ormasnya nanti menyalahi akidah, menyalahi dasar, tentu ini tidak boleh berdiri. Tapi kalau tadi hanya sebatas berbeda dalam pandangan ulama di dalam masalah furu'iyah cabang gitu, nah ini sah-sah saja gitu. Dan ini tadi katakan sebagai kekayaan khazanah Islam gitu. Sehingga beginilah cara Islam di dalam menyikapi perbedaan di tengah-tengah kaum muslim, atau terkait dengan perbedaan dalam memahami dalil-dalil syariat seperti itu. Baiklah, dan terima kasih Ustazah untuk jawabannya ya. Sudah ya Ustazah? Oh iya. Baiklah rekan Raul, karena durasinya sudah mendekati formasi pukul 12 ya. Kita berdua pamit undur diri dari ruang dengar rekan Raul. Dan akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.